Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat cetar. Kembali lagi dengan Titi di sini di Cerita Cinta Ambiar. Nah, di episode spesial kali ini Titi bakal ngebahas cerita cinta dari Aldebaran dan Andin. Pastinya buat yang sering banget nonton televisi dan suka banget sama sinetron Indonesia, udah pada gak asing dong sama Aldebaran dan Andin ini siapa sih? Tapi tenang aja buat yang gak suka nonton sinetron dan jarang nonton televisi, Titi bakal ngasih tahu kalian cerita cinta Aldebaran dan Andin yang lagi banyak disanjung dan diminatin sama pecinta sinetron Indonesia. Karena sinetron ini tuh sedang jadi topik pembicaraan nih di media sosial, bahkan menyabet rating 1 selama hampir 1 bulan. Nah, tepatnya kemarin juga Kamis 19 November 2020, sinetron ini tuh meraih rating 1 dengan TVR 9,4. Wow, hampir 10 nih ya. Dan juga share-nya itu 33. Wah, hebat nih buat tim dan pemainnya. Jadi buat kalian harus banget nih dengerin cerita cintanya Aldebaran dan Andin yang katanya nih juga mirip dengan drakor rasa kearifan lokal. Pantengin terus cerita cinta Aldebaran dan Andin bareng Titi ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Langsung aja Titi bakal ngejelasin. Jadi Aldebaran dan Andin ini adalah tokoh dalam sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Aldebaran ini diperankan oleh Arya Saloka dan Andin diperankan oleh Amanda Manopo. Karakter Aldebaran sendiri yang Titi lihat itu karakternya itu kaku, gak banyak omong, tegas, dan dia juga sebenarnya punya jiwa yang baik. Sedangkan Andin ini karakternya itu lembut, penyayang, dan dia itu nurut, mau dijahatin sama orang dia tetap baik juga. Nah, cerita cinta Aldebaran dan Andin ini bermula dari Aldebaran menikahi Andin itu bukan berlandaskan cinta, namun berlandaskan dendam terhadap Andin. Tapi Andin ini tuh nggak tahu nih kalau Aldebaran itu menikahi Andin itu karena dendam. Karena dilihat Andin bahwa Aldebaran menikahi Andin itu dengan ketulusan. Pastinya ya, perempuan mana sih yang rela dinikahi tanpa cinta dan kasih sayang gitu? Pasti kan pernikahannya itu gak bakal berjalan baik, gak bakal bahagia gitu kali ya. Nah, awal mulanya itu seperti ini. Jadi sebelum menikah dengan Aldebaran, Andin itu menikah dengan Nino, suami pertamanya, dan sempat hamil. Namun saat pernikahan pertamanya dengan Nino, Andin ini difitnah sama adiknya yang bernama Elsa. Karena si adik ini tuh gak suka Andin nikah sama Nino, karena Elsa ini tuh naksir sama Nino. Akhirnya berjalannya pernikahan Andin dan Nino, Elsa terus memfitnah Andin, mulai dari memfitnah bahwa Andin itu ada hubungan sama Roy. Roy ini adalah adiknya Aldebaran. Dan juga memfitnah bahwa anak yang dikandung Andin itu bukan anaknya Nino, melainkan anaknya Roy. Hingga akhirnya suatu ketika nih, si Elsa ini ternyata hamil di luar nikah, dan hamil itu adalah anaknya Roy. Namun Roy ini tuh gak mau bertanggung jawab. Akhirnya dengan terpaksa Elsa ini membunuh Roy ketika ada di rumahnya Andin. Membunuh Roy. Saat itu Andinnya tuh lagi gak ada, Andinnya tuh lagi keluar. Pas Andin pulang, si Roy ini tuh udah tertusuk gitu. Dan ya pastinya orang ngira bahwa itu Andin kan yang ngelakuin. Elsanya itu langsung kabur. Nah, dari situ Andin mulai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Roy, adiknya Aldebaran. Sebenarnya sih ya kasihan ya ngeliat Andin, karena kayak udah difitnah, terus dijadiin tersangka, terus pas nikah sama Aldebaran malah kayak disiksa gitu. Tapi sebenarnya Aldebaran tuh baik banget loh. Nah, jadi sebelum masuk penjara nih, Andin itu sempat melahirkan anaknya dengan Roy, namun dititipkan ke Elsa dan mamanya. Berapa
bulan nih Elsa dan mamanya tuh bilang bahwa anak Andin itu meninggal, padahal anak Andin itu dibuang ke panti asuhan sama Elsa dan mamanya. Nah, Aldebaran ini sebagai almarhum kakaknya Roy itu ngira bahwa Andin ini bener-bener yang ngebunuh Roy, dan Andin ini pacarnya Roy, karena si Roy ini semasa hidupnya tuh tergila-gila sama Andin dan selalu nyeritain Andin tuh ke mama dan ke Aldebaran ini. Jadi Aldebaran itu terus nyari tahu nih tentang kematian adiknya dan nyari tahu tentang anaknya Roy. Jadi Aldebaran tuh ngira bahwa anak yang dikandung Andin tuh beneran anaknya Roy dan Andin, padahal itu anaknya Nino dan Andin. Nah, hingga akhirnya Andin bebas dari penjara dan Andin pun mengetahui bahwa Nino udah menceraikannya dan menikah dengan adiknya Elsa. Pastinya sakit banget kan ya kalau jadi seorang perempuan ngelihat sebelumnya tuh belum mantan suami istrinya di penjara, terus dia nikah lagi, dan lebih sakitnya lagi tuh nikahnya sama adik sendiri kayak gitu. Nah, kayak jadi Andin tuh tersiksa banget gitu kan ya. Tapi tenang aja, sinetron ini tuh dia nggak jahat-jahat banget, kalau kata netizen mah nggak setan-setan banget lah. Jadi masih ada slownya, santainya gitu. Nah, setelah Andin tahu bahwa si Nino mantan suaminya ini nikah dengan Elsa, ya akhirnya Andin tuh mencoba untuk move on gitu dari Nino. Dan Andin pun melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun beberapa perusahaan itu menolak Andin karena Andin ini adalah mantan napi kan. Ketika Aldebaran melihat Andin, dan ia juga udah tahu nih bahwa Andin itu adalah tersangka pembunuhannya Roy, Aldebaran pun meminta karyawan perusahaannya untuk menerima Andin di perusahaannya. Nah, jadilah Andin tuh bekerja nih di perusahaannya Aldebaran. Setelah berjalannya waktu, Aldebaran ini mencoba, sebenarnya Aldebaran tuh awal niatnya jahat nih terhadap Andin, ingin mencelakakan Andin, namun selalu gagal. Akhirnya pernah suatu ketika Aldebaran ini tuh hampir celaka, namun Andin yang menolongnya. Nah, dari situ tuh Aldebaran tuh punya niat terselubung dengan cara mendekati Andin, ingin berterima kasih terhadap Andin. Namun niat terselubungnya itu ia ingin Andin tuh menjadi istrinya agar ia bisa mengadopsi anak yang di panti asuhan tadi, yang dikira anak Andin dan Roy, padahal itu anak Andin dan Nino. Nah, akhirnya Andin dan Aldebaran ini pun menikah. Namun setelah pernikahan itu terjadi, Andin ngerasa bahwa kayaknya sifat Aldebaran ini tuh berubah dari sebelum nikah dan setelah menikah. Karena nih sebelum nikah itu sifatnya Aldebaran tuh kayak gak pernah marah sama Andin, baik, menjadi pahlawan untuk Andin dan keluarganya, dan selalu bersikap romantis lah terhadap Andin. Tapi setelah nikah malah sikap Aldebaran tuh berubah drastis banget. Yang tadinya Aldebaran tuh sikapnya manis, lembut, pas setelah nikah tuh malah Aldebaran tuh sikapnya kayak keras gitu terhadap Andin, dan dia tuh lebih sering marah kepada Andin. Nah, marahnya Aldebaran ini tuh sebenarnya karena dendam Aldebaran terhadap Andin, yang dikira ia membunuh adiknya Aldebaran, si Roy itu tadi, dan juga yang ngira bahwa yang ngebuang anaknya Roy itu ya Andin, padahal Elsa dan mamanya yang ngebuang, dan juga itu tuh bukan anaknya Roy tapi anaknya Nino dan Andin. Berjalan pernikahannya Aldebaran dan Andin ini, Andin mencoba menjadi istri yang patuh terhadap suaminya, yang tetap baik, tetap perhatian, dan tetap bersikap lembut sama suaminya. Sedangkan Aldebaran ini sebagai seorang suami, ia selalu sering meninggalkan Andin di rumah, dan ia keraslah terhadap Andin, suruh Andin mengerjakan ini itu, sampai kayak Aldebaran ini sering marah lah kepada Andin, marahnya nggak jelas gitu. Nah, jadi tuh kayak makanya banyak
kaum hawa nih, terutama yang baper sama ceritanya cintanya Aldebaran dan Andin tuh kayak mikir gitu, mana ada sih perempuan yang mau dinikahin gitu kali ya, perempuan yang dinikahi tanpa cinta dan tanpa ketulusan gitu. Pasti pernikahannya itu tuh kalau di dunia nyata pasti gak akan ada perempuan yang bisa setahan Andin, karena Andin ini tetap mencoba bertahan nih. Padahal Aldebaran tuh udah bilang kalau sebenarnya dia itu menikahi Andin tuh karena ingin mengadopsi Reina, anak yang di panti asuhan itu. Dan juga dia tuh gak cinta sama Andin, tapi Andin tuh kayak mencoba bertahan dan membuat si Aldebaran ini jatuh cinta sama dia. Pasti kalau di dunia nyata, apakah kita sebagai perempuan akan tegar dan bertahan seperti Andin? Nah itu coba deh buat pada komen di bawah, apakah kalian kuat seperti Andin dengan sikap kerasnya Aldebaran, sikap sering marah-marahnya Aldebaran terhadap Andin, dan seakan-akan tuh kalau Andin ngomong tuh Aldebaran tuh gak pernah dengerin, sedangkan kalau Aldebaran ngomong pengennya tuh selalu didengerin kayak gitu. Jadi tuh kayak Aldebaran tuh ini tuh juga pengen menang sendiri gitu. Nah bertahannya Andin di pernikahannya ini tuh alasannya ya karena Aldebaran, karena Andin juga udah cinta sama Aldebaran, udah coba buka hatinya yang baru untuk Aldebaran, dan ia pun bertahan di pernikahan ini dengan Aldebaran. Namun dibalik sikap kerasnya Aldebaran, sikap sering marahnya Aldebaran terhadap Andin karena dihampiri oleh dendam kematian adiknya Aldebaran ini, si Roy, Aldebaran tuh masih punya sikap sweet gitu yang buat netizen, penonton pada baper. Sikap sweet, sikap sweetnya dia, sikap pedulinya dia sama Andin. Namun tuh kayak dia tuh nggak mau kelihatan bahwa dia tuh peduli sama Andin, dan dia tuh nggak mau kelihatan kalau dia tuh sebenarnya udah cinta sama Andin. Jadi mungkin itu kayak yang bikin gemes kali ya penonton sinetron Ikatan Cinta. Halnya Aldebaran tuh kan Mas Al nih ya, jadi kayak penonton tuh kayak apaan sih Mas Al ini tuh udah cinta sama Andin tapi kayak susah buat ngungkapinnya karena ya tadi ada jurang itu tuh dendam. Jadi kayak ada yang ngebatasin antara Aldebaran dan Andin ini, sehingga Aldebaran itu belum bisa bilang cinta kepada Andin. Dan sebenarnya Aldebaran ini perlahan waktu tuh udah mulai cinta sama Andin karena sikap kelembutan Andin, sikap perhatiannya Andin terhadap Aldebaran, sikap nurutnya Andin terhadap Aldebaran. Bahkan ya, walaupun Andin itu sering nangis, sering disakitin Aldebaran, tapi hebatnya Andin ini sebagai seorang istri itu gak pernah cerita kepada siapapun tentang perlakuan suaminya Aldebaran ke semua orang, termasuk juga ke ayahnya sendiri. Sampai ayahnya nanya pun Andin ini tetap menutupin. Hebat banget deh pokoknya karakter Andin ini di sinetron Ikatan Cinta. Nah ini tuh ada pesan moral tersendirinya pastinya buat para penonton Ikatan Cinta. Jadi tuh buat yang udah punya suami dan buat yang udah menjadi istri, jadi harus nurut sama suami, tidak boleh membongkar aib suaminya, harus tetap lembut sama suami dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan seperti itu. Jadi ya itu karena surganya istri kan ada di suami. Nah ini tuh pesan moral dari ceritanya cinta Aldebaran dan Andin. Jadi buat penonton Ikatan Cinta tuh makanya suka banget nih sama cerita cintanya Aldebaran dan Andin yang bisa memikat hati para penontonnya. Ayo buat yang udah dengerin cerita cintanya Aldebaran dan Andin bareng Titi di sini. Entah sampai kapan sebenarnya Aldebaran ini bakal terus mendam rasa cinta dia sama Andin. Pokoknya sampai kebenaran itu terungkap bahwa yang membunuh Roy itu bukan Andin, dan yang membuang anaknya Roy itu juga bukan Andin, dan sebenarnya itu bukan anaknya Roy tapi anaknya Andin dan Nino. Mungkin setelah itu Aldebaran bakal mengungkapkan rasa cintanya kepada Andin. Jadi kita tunggu aja ya buat para penggemar sinetron Ikatan Cinta.
Nah, Titi juga mau bacain nih beberapa komentar dari penggemar Ikatan Cinta di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kenapa sih mereka ini pada suka banget sama sinetron Ikatan Cinta sampai-sampai Ikatan Cinta itu meraih rating 1 terus nih hampir 1 bulan. Titi bakal ngebacain ya. Ini yang pertama dari Facebook Ikatan Cinta, ada dari Al Rizky. Yang aku suka dari karakter dia jutek, keras, baik sama siapa saja, perhatian, selalu melindungi istrinya walau ada dendam di hati, tapi tetap dia tunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan itu yang selalu buat aku baper nonton sinetron ini. Pokoknya sukses terus buat Ikatan Cinta. Nah, Al Rizky ini tuh ngejelasin tentang karakternya dari Aldebaran tadi. Jadi walaupun dia tuh punya dendam dengan Andin, tapi dia tuh tetap nunjukin tanggung jawabnya dia sebagai suami, dan dia tuh selalu ngelindungin Andin sampai dia tuh gak mau lihat Andin tuh terluka. Nah, kalau ini ada komentar dari Instagram, dan juga sempat juga nih ya, Mas Aldebaran ini juga jadi trending Twitter karena ramai dibicarakan oleh para pecinta Ikatan Cinta. Ada juga dari Bogum 45, sinetronnya paket lengkap, dari alur cerita yang apik, fresh, benar-benar baru, acting pemain yang oke, setiap peran atau karakter punya plot-plot yang penting di sini, dan karakter antagonisnya nggak yang setan banget, protagonisnya nggak menyik-menyik dan nggak malaikat banget. Setiap karakter ada sisi positif dan negatifnya, ditambah osnya yang enak banget, dan banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil di sini antara hubungan anak dan orang tua, suami dan istri. Nah, ini komentarnya lengkap dan detail banget juga. Jadi dia ngejelasin bahwa karakter antagonisnya itu misalnya kayak Elsa dan mamanya itu emang gak setan-setan banget sih kayak sinetron lain yang tiap hari kerjaannya marah terus, jadi enggak kayak gitu. Terus protagonisnya juga kayak si Andin juga, dia enggak yang apa ya, enggak korban banget lah, enggak kayak terlalu tersakitin banget, jadi dia juga tegar gitu. Dan untuk pesan moralnya juga bukan hanya tentang hubungan suami dan istri, tentang Aldebaran dan Andin, tapi juga ada pesan moral sendiri antara hubungan Andin dan ayahnya, Surya. Itu. Jadi kalian harus nonton biar pada nggak kepo, oke? Selanjutnya ada dari Non Yulistiawati. PU-nya fresh, ceritanya nggak terlalu berat dan jahat, masih punya hati. Contohnya tadi Mama Sarah, dia lebih sayang sama Elsa karena Elsa anak kandungnya, tapi Mama Sarah masih ada sisi baiknya. Nah itu tadi katanya, jadi yang antagonis tuh gak setan-setan banget lah ya. Ada juga dari Valentina Pitaloka, relate sama kehidupan sehari-hari dan ceritanya gak terkesan maksa, penulisnya jago nih, bukan kaleng-kaleng. Wah, jadi cerita cinta Aldebaran dan Andin ini mungkin ada yang pernah mengalami kali ya. Nah, itu bisa kalian contoh nih, kayak Andin yang tetap mempertahankan pernikahannya dan menjadi wanita yang tegar dengan sikap suaminya yang keras seperti itu. Terakhir nih dari Instagram ada dari @just_ayu, Aldebaran sampai trending di Twitter kemarin. Jarang loh sinetron trending di Twitter yang penggunanya mayoritas remaja beranjak dewasa. Ini membantah anggapan penonton yang suka Ikatan Cinta hanya emak-emak. Sejak kapan emak-emak pada main Twitter? Emak-emak paling banyak pengguna Facebook, kedua Instagram. Nah, ini dari Ayu nih. Katanya berarti penonton Ikatan Cinta itu gak hanya emak-emak doang, soalnya sampai trending Twitter kan. Nah, sedangkan pengguna Twitter itu banyak kalangan remaja. Seperti itu. Jadi yang belum nonton, anak-anak remaja yang belum nonton Ikatan Cinta mungkin bisa ditonton Ikatan Cinta. Oke. Kita beralih ke dunia Twitteran sekarang. Di dunia Twitter ada dari @ini_reni beneran. Sebelumnya gak pernah bucin banget sama sinetron, tapi ini tuh beda banget sama sinetron yang lainnya deh. Apalagi karakternya Mas Al atau Aldebaran yang bikin gemes sendiri. Gak cuma ibu-ibu doang yang teracuni, gue juga woi, mana Mas Al yang manis banget lagi, WKWK. Wah, si Reni udah teracuni nih sama Mas Al. Banyak ya penggemarnya Mas Al ini. Oke, kita baca komentar selanjutnya dari @astrid_ws2. Baru kali ini Indonesia punya sinetron sebagus ini.
Mas Aldebaran sukses bikin orang gak bisa ninggalin satu episode sekalipun. Wah, kayaknya Astrid nih yang gak ketinggalan nonton Ikatan Cinta karena Mas Aldebaran. Ada dari @spdart2. Seriusan, for the first time aku nonton sinetron Indo, but kalian kudu nonton yang demen drakor. Ini sinetron rasa drakor banget, kecanduan banget katanya. Nah, jadi buat para pecinta drakor nih, ada recommended dari spdart2, anak baik nih. Katanya kalian kudu nonton Ikatan Cinta. Ada dari @ffh_im, sinetron terbaik nih di 2020. Baru kali ini ngeliat sinetron yang bener-bener suka. Ditambah Arya Saloka karakternya kuat banget sebagai Aldebaran. Kayaknya pecinta drakor stop dulu yuk, karena ini the real drakor versi lokal. Nah, ini dari pecinta drakor lagi, berpaling hati ke Ikatan Cinta. Ada lagi komentarnya yang bisa bikin kalian terpukau dengan karakter Aldebaran. Ini dari sedang mau fokus, katanya Arya Saloka aka Aldebaran emang seganteng ini, perannya yang cuek-cuek gengsi tapi penyayang, emang bisa buat jengkelitan anak gadis sepertiku please. Gak pernah suka nonton sinetron, tapi kalau sama yang satu ini sampai chat doi pun ku abaikan demi nonton Mas Al. Wah, karena Mas Al nih chat doi bisa terabaikan. Mas Al ini sepertinya pesonanya membuat semua orang melupakan semua aktivitasnya ya. Oke, itu tadi beberapa komentar yang Titi bacain tentang kenapa sih pada suka nonton Ikatan Cinta dan kenapa Ikatan Cinta itu bisa rating 1. Dan banyak banget nih yang memang suka sama dari segi alur ceritanya, dari segi acting pemainnya, dari segi set latar syutingnya juga pada suka nih sama sinetron Ikatan Cinta. Jadi buat kalian yang suka nonton sinetron Ikatan Cinta, tetap terus pantengin sinetron Ikatan Cinta. Dan buat yang belum nonton, silakan ditonton. Pastinya kalau saran Titi ya, ini tuh ya recommended buat kalian tonton karena ceritanya juga seru. Dan ya tadi kalau dibilang antagonisnya nggak kayak setan-setan banget, jadi buat kalian yang lagi stres sama kerjaan juga tetap bisa nonton sinetron Ikatan Cinta. Jadi tuh kalian nggak bakal tambah stres kalau nonton sinetron Ikatan Cinta karena ada lucunya nih, ada dari karakter si Kiki ya. Nah, itu juga humoris banget. Oke, sekian dulu cerita cinta Aldebaran dan Andin dari Titi. Terima kasih udah dengerin cerita cinta Aldebaran dan Andin. Sampai ketemu lagi lain waktu sama Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cetar.